Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru aja dapat ini nih servisan katel listrik. Dia katanya ngesot. Kita nggak tahu ngesot dari sini, yang mau dari sini. Nah, begitu orangnya itu udah beli juga termostat kontrolnya. Jadi kita disuruh pasangin. Nah, bagaimana kerusakannya di mana sih? Nah, sebenarnya kebanyakan itu rusaknya tuh di sini. Dia ini switch otomatisnya udah nggak bekerja. Nah, kedua paling instalasi di dalam sininya. Sekarang kita coba dulu, kita cek di bagian ini dudukannya, apakah terjadi konslet di area kabel sini atau di sini, kita nggak tahu. Kita cek dulu, kita ambil colokan. Jadi di dalam sini tuh ada kuningan nih, ini aja nih, ini tuh ada dua nih, di sini sama di sini. Ini positif, ini negatif, ini ground yang tengah-tengah. Dia itu kedua ini nggak boleh sampai bersatu, menyatu, nyetrum dia. Sekarang kita cek apakah di salah satu ini ada tegangannya. Kalau di sini ada, berarti di sini nggak ada. Kalau di sini ada, berarti di sini nggak ada. Kita cek dulu satu-satu ya. Ini kondisinya ya udah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan test pen. Nah, di sini mengeluarkan listrik. Coba kita yang satu lagi, sama, dia dua-duanya itu mengeluarkan listrik. Ada kemungkinan bocor di dalam instalasi sininya. Dia ada kabel yang menyatu. Kita cek dulu satu persatu, antara di colokannya. Coba kita cek dulu. Jadi teman-teman hanya perlu mengecek dengan test pen pun bisa jika tidak ada alat. Nah, ini terpasangnya bagus, tapi nggak tahu kita di dalam sini tuh atau ada kebocoran kabel atau gimana, kita nggak tahu. Kita cek dulu. Kalau ini instalasinya udah terlihat bagus, kita tutup lagi. Jadi kalau berurusan dengan listrik tuh teman-teman harus satu-satu ngeceknya. Nah, yang paling pertama hati-hati karena tegangan listrik tuh 220 volt. Nah, kita cek ini. Kemungkinan kalau menurut saya ini kabel-kabel kayak gini tuh gampang bocor di dalam sininya. Ada kemungkinan ya, nggak menutup kemungkinan juga ada masalah lain di dalam sini. Nah, ini kayaknya ini nih, ini ada kabel yang menyatu tertindih sehingga permukaan plastik ini tuh meleleh nih. Nih tuh, ini ada bekasnya nih. Nih, jadi masalah utamanya ada di ini nih, tuh nyatu dia antara kabel satu dan satunya lagi. Berarti caranya kita potong, kita instalasi lagi. Kita skip dulu videonya ya biar enggak terlalu lama menunggu teman-teman. Nah, setelah kita bongkar, taruh jadinya seperti ini. Kalau teman-teman nggak ada isolasi bakar, bisa diisolasi sedikit di bagian sini. Terus kalau misalkan teman-teman sulit buat melepas mengikat ini, bisa disolder aja di bagian sini. Ini, nah ini yang ori kayak gini, kita akan ganti yang sesuai keinginan yang punya. Katanya minta diganti, kita ganti aja pakai yang baru. Ini nih mukanya,
ya sama. Nah, ukurannya kayaknya agak sedikit besar kayaknya, tapi kayaknya ini sih sama sih, tapi dia nggak ngaruh, sama aja masuk ke dalam katel ininya, mau gede kecil sama ngaruh. Kita ganti aja pakai yang baru. Bisa diisolasi sedikit untuk menghindari konslet. Kita pakai yang baru ya. Ini bekas kebakaran tadi ini apa nempel nih. Jadi tinggal masukkan satu lagi. Nah, ini nanti ketika dites pastikan tidak ada aliran listrik di kedua kutub ini, jadi cuma satu. Ketika teman-teman masukin, colokin, di sini ada listrik, di sini nggak ada, terus colokannya dibalik gini, di sini nggak ada, di sini ada, nah gitu ya. Nah, kita pasang dulu. Jadi kabelnya itu sebenarnya panjang enak Pak, kalau panjang enak, jadi nggak ada lekukan. Seperti ini. Kita pasang koper penutupnya. Sama lubangnya. Lalu kita kencangkan pakai bautnya. Ini ada kemungkinan juga tadi masalahnya itu karena kapasitas air yang terlalu berat, jadi si elemen ini atau sumber listrik ini nggak kuat menahan beratnya air, jadi kabelnya ketindian atau kegencet. Sekarang kita coba dulu, kita tes. Bismillah. Tes pakai tes pen. Ini nggak nyala, sebelah sini nyala. Nih ya, coba kita balik kabelnya. Yang sini nyala, yang sini enggak. Jadi secara kelistrikan udah bagus. Nah, cara ganti ininya kan tadi yang punya katanya minta diganti aja bang sekalian, ya udah kita ganti. Teman-teman bisa buka baut 3 ini, dilepas. Oh, ini masih ada airnya nih, sedikit netes.
dalamnya seperti ini teman-teman ya. Teman bisa lepasin satu persatu. Di sini tuh ada, teman-teman harus ingatnya gini aja, dua ini lampu, terus atau listrik. Kalau teman-teman lupa atau bingung bisa difoto dulu aja, jadi biar enak masangnya, biar enggak keliru atau konslet, pasangnya enak. Ya kita buka dulu. Ini aja dua aja, ini aja nih, 1 2. Ini ada kode N sama L. Ini listrik input AC masuk. Teman-teman juga buka baut ini nih, mur nih 2. Bukanya hati-hati. Ada pakai tang yang kecil. Nah, ini dia udah terlepas dengan termostatnya. Ini sih sebenarnya ini menurut saya ini masih bagus. Kerusakan terjadi pada terminal ini, konslet. Jadi menurut pemiliknya suruh ganti, kita ganti aja karena dia udah beli. Nih kita pasang. Jadi kalau teman-teman mau beli barang di marketplace nggak tahu namanya, misalkan bang nggak tahu namanya, nah teman-teman bisa langsung pakai fitur foto aja yang disediain di marketplace, terus foto komponen atau barang yang teman-teman mau beli. Tadi situ muncul beberapa rekomendasi atau beberapa foto yang mirip dengan foto teman-teman, jadi teman-teman tahu nama dari barang tersebut. Kalau ini namanya termostat katel listrik. Dikencangkan di 3 sisi murnya. Nah kalau pakai tang kecil lebih mudah. Nah sudah terpasang, sekarang tinggal masang kabelnya aja.
ini sudah terpasang. Sekarang kita tinggal cek apakah dia ada yang kendor atau bagaimana. Jadi untuk memastikan kalau dia benar-benar kencang dan nggak ada kendala, sekarang kita pasang. Nih teman-teman, pasang. Pastikan kabel-kabelnya nggak ada yang kejepit ya teman-teman. Dia enggak rata ini permukaannya teman-teman. Kita buka lagi, pastikan benar-benar rata, atau bisa jadi komponen yang bawah yang barunya enggak center atau permukaannya enggak rata. Setelah terpasang, sekarang kita tes apakah kompor listrik ini udah jadi. Saya mau ambil lap dulu karena ini ada air, takut nyetrum. Untuk menghindari konsleting listrik, sekarang kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah nyala teman-teman ya, mati. Nah, kita masak air dulu, kita ambil airnya, kita isi. Setelah kita masukkan air, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyala. Kameranya saya cabut dulu. Jangan usah nih. Ini udah terdengar desis-desis suara air. Nyala nih ya tuh. Nyala. Ini mati. Ini nyala. Ini udah terdengar desis-desis air. Coba kita buka.
mulai berbuih. Tunggu kurang lebih 5 menit coba. Coba saya matiin lampunya agar kelihatan kalau ini tuh nyala. Nih ya. Nah, nyalain lagi lampunya untuk memperjelas. Udah berbuih. Kira dia dalamnya itu panasnya kayak gimana sih? Oh, berembun teman-teman kameranya tuh, dia udah mengeluarkan buih-buihnya, panas. Jadi sekian informasi dari saya. Bila ada kata-kata yang tidak bagus, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.